Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia, saya sebagai pewawancara. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Yovanita Widya Pramesti, saya bertugas sebagai pewawancara dan penyusun laporan. Dan saya sebagai moderator dan editor. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri. Nama Bapak Ali. Lagi Pengusaha apa? rumah makan, ya usaha rumah makan. Baik. Langsung saya pertanyaan pertama ya Pak. Yang pertama yaitu apa latar belakang Bapak memilih usaha ini? Ya latar belakangnya ya karena Bapak dulu kan usahanya lapangan. Nah, ini usaha yang duduk lah mandiri. Ya, itu makanya Bapak latar belakangnya ya. Tadi karena bosan di lapangan maka kerja rumah makan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Ya sejarahnya, kalau sejak perkembangannya dari pertama Bapak buka tuh ya pasang surut, nah ada kalanya naik, ada kalanya turun ya kan. Nah, itulah yang namanya usaha seperti itu, pasang surut. Ya. Apa namanya, kisahnya, apa perjalanannya di sekarang, sukses sampai sekarang gitu kan? Perjalanan maksudnya gimana? Ya perjalanannya ya kalau perjalanan rumah makan ini ya gimana lah, kalau usaha itu kayak kadang rame, kadang sepi, ya perjalanan seperti itulah ya itulah perjalanannya, mungkin istilahnya ada perjalanan sejarah gitu. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa kendala yang dialami Bapak selama menjalani usaha ini? Ya kendalanya kalau kita usaha tuh barang naik, kayak kita istilahnya patokannya ayam gitu kan, nah, barang naik lah, kayak cabai naik, ayam naik, nah, itu ada kendala yang terbesar kalau orang kuliner gitu. Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah ini? Ya kalau mengatasi sebenarnya kalau kita tergantung posisi sebenarnya. Kita kalau berhadapan dengan mahasiswa ya cuman ya kita harus siap menanggung resiko, nggak ada ini paling ya porsi mungkin enggak juga, nah nada apanya langkah di depan misalnya usaha di depan ini, depan usaha mahasiswa ini nggak bisa tetap seperti itu, cuman kita tetap bertahan itu aja. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa modal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Kalau untuk modal awal Kayak sewa misalnya mungkin. Semuanya kayak itu bisa kira-kira aja ya sekitar 100-an. 100 ya. Itu udah termasuk Semuanya. Nah, alat-alatnya, kursinya, robohnya, tempatnya, itulah. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan ke teman-teman. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa penghasilan per bulan per hari? Per bulan atau per hari? Per bulan. Ya kalau per bulan itu sebenarnya nggak bisa kita pantau, kalau tergantung usaha tergantung mahasiswanya. Kalau itu mahasiswanya ya kita pantau aja lah. Kalau per bulan itu gimana ya, itu aja deh.
Ini kotornya kan di mana nih? Kotornya ya. Iya. Kita 1 hari itu taruhlah 3 kali. Ya, kalau belanja kita aja 1 hari itu taruhlah 1,5 juta, ya kan? Taruhlah beli kita beras apa semuanya sekitar 3 jutaan 1 hari. Ya kan? 3 juta, 3 kali 3 90 berarti. Itu kotornya. Soalnya dengan belanjanya gitu. Gitu. Jadi modal kita tuh hari-hari kan kita jualan nih. Kita belanja di pasar sekitar 2 jutaan. Ya. Belum lagi 1,5 juta. Belum berasnya apa, determinnya semuanya kan yang di rumah. Yang ke pasar sayurnya, ikannya. Nah, jadi taruhlah 3 juta lah jual beli kita 1 hari kan. 3 juta, 3 kali 3 90 berarti 90 juta 1 juta. Untuk papan ya. Nah, itu kan keuntungannya. Nah, dengan masalah ini nanti. Nah, itu istilahnya dengan belanjaan itu. Wah, bersih. Itulah kan. Bersihnya kira-kira. Bersih. Bersih maksudnya keuntungannya. Iya. Ya keuntungannya tuh kalau untuk sekarang ini ya nggak bisa dipatok lah. Bisa. Nah, bisa dipatok lah itu kalau keuntungan, soalnya barang ini turun naik kan. Ya taruhlah kita ambil aja keuntungannya 1 hari ibaratnya ya di luar gaji orang, di luar apa itu aja 500. Terus apakah sebelumnya Bapak pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha yang sudah Bapak tekuni? Iya ada keinginan bapak. Contohnya seperti Ini bapak kan udah buka baju. Nah, bapak bisa lihat di rumah, lihat di rumah. Nah, tuh ada patung. Nah, itu kan kendala bapak. Kendala bapak dulu waktu COVID. Jadi waktu COVID karena bapak di belakang, ya mahasiswa nggak ada ya bapak narik ke pakaian jadi bikin apa. Nah, sebenarnya kalau untuk pengembangan itu sebenarnya tergantung kitanya, apa skill kita yang bisa kita usahakan. Nah, kalau misalnya kita jatuh di sini nggak bisa bertahan di sini ya cari catatan lain. Kalau udah aman lagi selain posisi kita di rumah makan yang dasar kita tadi, kita balik lagi ke rumah makan. apa strategi yang Bapak terapkan dalam berusaha? Ya strateginya ya gimana lah, strategi umum sebenarnya. Strategi gimana nih maksudnya nih ya, contohnya gimana Misalnya kayak strategi biar laris gitu mungkin. ya. Biar menarik pelanggan. Jelas strategi kita tuh jelas biar pelanggannya rame, biar apanya rame, yang satu terutama pelayanan. Kemudian rasa itu paling utama itu. Iya. Rasa, pelayanan, porsinya, apalagi kita berhadapan dengan mahasiswa, porsinya, lalu apa? Kemudian loyalitas kita sama pelanggan. Yang usaha ini lihat situasinya, kondisinya, di mana tempat kita usaha. Kalau kayak seperti umum, kemudian loyalitas kita sama pelanggan. Yang usaha ini lihat situasinya, kondisinya, di mana tempat kita usaha. Kalau kayak seperti umum, kita berhadapan dengan umum, mungkin bisa kita istilahnya dia nggak banyak permintaan. Kalau dengan mahasiswa ya kita harus banyak loyalnya. Nah, ya kita berhadapan dengan mahasiswa ini pada umumnya anak-anak kos apa kan, nah, jadi kita harus banyak loyalnya. Menurut Bapak, apa tips untuk menjadi pengusaha? Ya tipsnya untuk jadi usaha terutama pekerja keras, jangan menyerah. Pokoknya apapun bentuknya kita memulai usaha, jangan pandang untungnya, jangan istilahnya pandang untungnya. Istilahnya kita usaha itu berani untuk rugi. Nah, itu mobilnya jangan istilahnya berani untuk untung.
berani untuk rugi, dan jangan pernah patah semangat. Nah, itu aja. Nah, satu lagi, kalau kita usaha ini seperti keuntungan atau apa, jangan berubah-ubah gitu. Nah, seperti harga, misalnya berapa awalnya, ya segitulah. Nah, kan ada juga ya orang yang bikin karena laris barangannya, istilahnya lain orang lain harga. Misalnya, oh ini pejabat ini naikkan harga, oh ini orang duit ini naikkan harga. Nggak boleh seperti itu. Intinya jujur, lurus, nah, itu aja intinya usahanya. Jadi bukan perbuatan aja, usaha juga seperti itu. Nah, kejujuran, bersih, nah, kita jangan sampai patah semangat walaupun sekarangnya sepi, besoknya belum tentu sepi. Nah, itu aja intinya. Jadi jangan misalnya kita takut rugi. Oh, nah kan mungkin kalau bapak prinsip bapak, nah kan mungkin bapak di alam lah, belajar dari alam. Nah mungkin hujan itu terus menerus, pasti ada panasnya. Nah gitu juga kita usaha, nah mungkin kita ramai terus, pasti ada masa-masa sebenarnya. Nah jadi semangatnya itu yang perlu, ya semangatnya itu yang perlu. Nah itu aja.